Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kita akan membicarakan tentang al-barzakh atau alamul barzakh, di mana ada 4 hal yang akan ditemui, akan dilalui, akan dijumpai oleh seseorang yang ketika telah ajalnya dan ditakdirkan oleh Allah wafat atau meninggal dunia. Selama berada di alam barzakh ini, yang pertama adalah dhammatul qabri atau daghtatul qabri, himpitan dalam liang lahat ataupun dalam kubur. Kemudian yang kedua adalah fitnatul qabri, pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah ni'matul qabri atau nikmat, kebahagiaan, kesenangan selama berada di alam kubur atau alam barzakh. Kemudian yang keempat adalah azabul qabri, azab ataupun siksaan selama berada di alam kubur atau alam barzakh. Masyarakat Indonesia sering menyebutnya dengan kuburan, padahal tidak semua orang yang meninggal itu dikubur. Ada juga yang meninggal karena sebab terbakar, ada juga yang meninggal karena sebab tenggelam, ada juga yang meninggal karena sebab jatuh dari pesawat yang tidak diketahui keberadaannya di mana. Jadi kalau disebut dengan alam kubur hanya sebatas seseorang yang meninggal yang dikubur. Maka sebutan alam barzakh itu lebih umum, lebih luas. Dia melingkupi atau mencakup semua keadaan ketika seseorang meninggal dunia. Tadi sebagaimana yang saya sebutkan, ada 4 keadaan yang akan ditemui oleh seseorang ketika meninggal dunia. Kita kaji keempat hal ini. Yang pertama adalah tentang dhammatul qabri atau yang disebut dengan daghtatul qabri. Ini akan dirasakan. Jadi himpitan ketika seseorang meninggal dunia dan dikuburkan di liang lahat, ya, lahatnya makai D, ya, itu akan dialami baik bagi seorang muslim maupun bagi seseorang yang kafir, baik dia kecil, besar, tua, muda, anak-anak, dewasa, remaja, dan seterusnya akan dialami semuanya. Tetapi bagi orang yang beriman itu akan dilapangkan setelahnya. Setelah menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan baik dan benar, maka akan dilapangkan, diluaskan oleh Allah SWT sejauh mata memandang. Kemudian amal perbuatan yang baik, apakah sholatnya, apakah zakatnya, apakah puasanya, bacaan Qur'annya, itu akan bersama dia, menemani dia selama berada di alam barzakh atau alam kubur. Kemudian yang kedua, bagi orang yang tidak beriman atau yang kafir tadi, dia akan disempitkan, bahkan diremukkan, akan didekatkan sehingga menjadi tulangnya menjadi remuk. Nah, ini bagi orang yang tidak beriman. Kemudian kejadian yang kedua di alam barzakh adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, yang kita semua mungkin sudah banyak mendengar hal ini. Antara lain pertanyaannya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu, kemudian wa ma imamuka, apakah imam atau kitabmu, kemudian wa aina kiblatuka, di mana kiblatmu, wa man ikhwanuka, yaitu siapakah teman-temanmu. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Namun pertanyaan ini adalah untuk memberikan penilaian apakah orang ini akan mendapatkan nikmat selama berada di alam barzakh atau bukan. Nanti pertanyaan ketika di akhirat, pertanyaan ketika di yaumil hisab, yaumil mahsyar itu akan berbeda dengan pertanyaan yang berada di alam kubur. Nah, ketika seseorang bisa menjawab dengan baik, tentu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh dan berbuat baik selama di dunia,
maka setelah dia menjawab dengan baik dan benar itu akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak terasa. Menunggu hari kiamat, menunggu hari kebangkitan tidak merasa lama. Seperti misalkan Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah SWT selama 309 tahun, tidak terasa lama. Begitu pula dengan Nabi Uzair yang hidupnya lebih dari 100 tidurnya lebih dari 100 tahun, merasa tidak lama. Namun bagi orang-orang yang kafir maka dia takut sekali datangnya hari kiamat, karena nanti lebih berat lagi pertanyaan dan siksanya ketika terjadinya hari kiamat. Kemudian yang ketiga tadi adalah nikmat kubur. Orang tersebut akan mendapatkan nikmatnya, akan dilapangkan kuburannya, kemudian akan ditemani oleh teman yang baik, amal yang soleh. Nah, yang keempat adalah azab kubur. Azab kubur akan ditemui oleh orang-orang yang tentu yang ingkar kepada Allah, yang kufur atau kafir kepada Allah SWT, termasuk orang-orang yang musyrik dan munafik. Tentu mereka akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Ini kita temui dan sering juga kita dengar, bahkan mungkin juga kita hafal hadis yang bernada doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Termasuk pakaian kita juga ketika kita meninggal itu berbeda. Kalau sekarang kita memakai pakaian kerja, atau mungkin memakai pakaian batik, atau mungkin memakai pakaian kemeja dan lain sebagainya, maka di kuburan atau di alam kubur, alam barzah, pakaiannya juga sudah berbeda. Seseorang yang meninggal dunia, bagi laki-laki dipakaikan 2 kain kafan berwarna putih tanpa penutup kepala. Bagi seorang perempuan dipakaikan 3 kain kafan warna putih, kemudian ada tambah 1 lagi yaitu jilbabnya. Maka nanti malaikat akan protes kalau misalkan selama di dunia seorang wanita tidak berjilbab, lalu ketika meninggal dipakaikan jilbab. Kata malaikat, ini selama di dunia tidak pernah pakai jilbab, kenapa di alam kubur, di alam barzah ini dia pakai jilbab? Nah, ini suatu pelajaran bahwa seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan harus taat kepada syariat Allah, kepada perintah-perintah Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.